Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qawlana wa sajadana ja'alta bisala wa anta taj'al qawla hasbi syi'ta sada subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah pada subuh hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat yang berkah ini. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan ini menjadi amal saleh. Salam dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para salihin. Semoga Allah membuka kita bersama mereka nanti di surga. Kita sekarang satu pertama pembahasan lagi berkaitan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemarin ini ya, jinayat pidana Islam. Jadi yang perlu kita ketahui, apa yang kita bahas ini, pidana Islam ini, untuk kita di Indonesia tidak bisa dipraktikkan, tanda petik tidak bisa. Jadi apa yang kita bahas ini tanda petik teori, tidak bisa dipraktikkan karena belum menjadi hukum positif. Hukum pidana itu yang bisa melaksanakan adalah negara, bukan pribadi, bukan individu. Kalau sholat itu kan kita bisa, zakat kita bisa, kemudian haji difasilitasi oleh negara. Sebetulnya Indonesia itu walaupun bukan negara Islam secara eksplisit, atau bukan negara apapun, bukan negara Islam, tapi Indonesia itu sudah mengakomodir kebutuhan beragama, setiap agama, khususnya umat Islam, kecuali satu yang belum diimplementasikan, itu yaitu adalah pidana Islam. Jadi Pancasila itu ya berarti tidak bertentangan dengan agama, apalagi yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, dan yang merumuskan Pancasila juga adalah para ulama sebagiannya itu. Nah, kembali ke yang tadi, walaupun secara praktek belum bisa dilaksanakan, tapi ini materi yang tidak bisa dilakukan karena ini bagian daripada ajaran Islam. Nah, mengenai pidana Islam yang boleh melakukan itu adalah negara, itu menjadi kesepakatan para ulama. Apalagi Yusuf Qaradawi, ulama Mesir yang pindah ke Qatar, itu membuat buku khusus tentang pidana Islam, dan beliau tegas mengatakan tidak boleh menerapkan pidana Islam secara individu. Itu tidak boleh, harus negara yang melaksanakan, karena bahaya kalau individu melakukan, nanti bisa main hakim sendiri. Dulu kasus Askar Jihad ya, ini pernah disampaikan juga, Askar Jihad yang berangkat ke Ambon, kasus tahun berapa ya, awal 2000-an ya, di bawah pimpinan almarhum Ja'far Al-Tani. Ketika proses perjalanan, ada salah satu pasukan, dia sudah menikah, istrinya ditinggal di rumahnya, dia berangkat, tergoda oleh wanita setempat di sana, akhirnya melakukan perzinahan. Secara sepihak kemudian Ja'far Al-Tani melakukan rajam, dirajam lagi. Seperti itu nggak boleh, karena ada di wilayah Indonesia, dan Indonesia belum menerapkan hukum pidana Islam. Main rajam sendiri nggak boleh, main rajam sendiri tidak boleh, karena harus jelas bahwasanya yang menyidik dan yang mengadili itu adalah negara, tidak boleh individu. Itu sudah kesepakatan ulama, tidak boleh bikin aturan tentang pidana di dalam negara
kecuali negara itu sendiri. Nah, tapi walaupun demikian ya kita pelajari karena ini bagian daripada ajaran Islam. Nah, tambah satu lagi ya. Mungkin ada yang bertanya, lalu bagaimana hukumnya kalau tidak menerapkan hukum Islam secara menyeluruh? Nah, ini kadang-kadang ada yang suka serta-merta berarti dia kafir. Gak juga, belum tentu juga, bukan kayak juga, belum tentu juga. Kalau kita lihat di Quran surat Al-Maidah ya, tentang waman lam yahkum bima anzalallah, siapa yang tidak menghukumi atau siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia termasuk orang yang, itu kan ada tiga ya, ada yang kafir, ada yang zalim, ada yang fasik. Ada tiga, bukan hanya kafir, tapi ada tiga. Nah, jadi kalau melihat dari ayat ini saja sudah menunjukkan tidak serta-merta orang yang berhukum dengan selain hukum Allah disebut sebagai. Prakteknya kita dilihat kasus ini pernah sering disampaikan juga ya, tentang kasus Raja Najasyi. Rasul itu kan mengirim beberapa surat ya, surat ke beberapa raja. Setelah Rasul berhasil perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah, perjanjian antara Islam dengan orang-orang Quraisy, tidak akan terjadi pertempuran. Kemudian setelah Rasulullah berhasil mengusir 3 kabilah Yahudi, Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa dari Madinah. Dan setelah Rasul berhasil melumpuhkan Yahudi Khaybar, langkah Rasul selanjutnya itu adalah kirim surat kepada para raja penguasa yang ada di luar wilayah Jazirah Arab supaya mereka masuk Islam. Yang populer itu Rasul mengirim 6 surat supaya mereka masuk Islam setiap raja itu. Tapi dari setiap 6 raja itu yang masuk Islam cuma 1, yaitu Raja Najasyi. Cuma 1. Sisanya nggak masuk Islam. Muqayqis di Mesir tidak masuk Islam, tapi kemudian ngasih seorang wanita Maryam yang kemudian dinikahi oleh Rasul. Kemudian dari pernikahan itu punya anak namanya Ibrahim. Semua anak Rasul itu dari Khadijah kecuali Ibrahim dari Maryam Qibtiyah. Kemudian raja-raja yang lain tidak masuk Islam. Yang masuk Islam itu cuma 1 raja Najasyi. Dan masuk Islamnya itu sembunyi-sembunyi. Selevel raja masuk Islam sembunyi-sembunyi, karena kebayang dia raja yang kapasitasnya bukan hanya sebatas pemimpin negara wilayah, tapi juga pemimpin spiritual. Kalau di kita tuh Vatikan ya, siapa Paus ya, Paus itu kan sebagai kepala negara Vatikan juga sebagai kepala spiritual Katolik seluruh dunia. Ternyata dia masuk Islam, Raja Najasyi. Raja masuk Islamnya sembunyi-sembunyi. Kenapa sembunyi-sembunyi? Khawatir goncang wilayahnya, untuk goncang kaget. Masa seorang pemimpin spiritual masuk Islam? Hanya beliau masuk Islam. Sampai wafatnya yang tahu beliau masuk Islam itu hanya segelintir orang. Dan segelintir orang juga ini masuk Islam juga. Dan sembunyi-sembunyi juga. Sampai pada suatu saat Raja Najasyi ini meninggal di wilayahnya Rasulullah di Madinah. Berita wafatnya Raja Najasyi itu sampailah kepada Rasulullah SAW. Yang jadi pertanyaan, Raja Najasyi ini ketika menjadi raja di wilayah tersebut dan masuk Islam, tidak merubah hukum yang dianggapnya menjadi hukum Islam. Yang jadi pertanyaan, meninggalnya dalam keadaan iman atau kafir? Iman. Alasannya kenapa? Kenapa kita menghukumi dia meninggal dalam kondisi beriman? Dalilnya adalah Rasul sholat gaib. Kenapa Rasul sholat gaib? Karena Rasul meyakini tidak ada yang mensolatkan Raja Najasyi di situ, karena seluruhnya dan muslim. Tapi Rasul mensolatkan, dan Rasul tidak mungkin sholat tebak-tebakan mudah-mudahan tetap muslim, dan pasti itu berlandaskan wahyu.
Nah, Rasul tetap mensolatkan, berarti Raja Najasyi itu meninggal dalam kondisi beriman, padahal berhukum selain dengan hukum Allah, dan padahal dia raja. Nah, ini yang kemudian diambil oleh sebagian para ulama berpendapat tidak seluruhnya orang yang berhukum dengan selain hukum Allah kemudian langsung dicap sebagai kafir. Kalau ada seorang ulama namanya Syalbani itu dia bilang begini, di Sahih Bukhari itu ada istilah zulmun bila zulmin, orang berbuat zalim tapi tidak bisa dikatakan dia adalah seorang yang zalim. Kemudian dia bikin istilah juga kufrun bila kufri, dia berbuat kekufuran tapi dia tidak kafir. Nah, di antaranya itu kata beliau adalah orang yang tanda petik terpaksa berhukum dengan selain hukum Allah karena dalam kondisi tidak ada pilihan, darurat, bukan dia yang menentukan. Itu dia mengatakan ini perbuatan kufur tapi dia tidak kafir. Yang diambil contoh oleh beliau itu adalah Raja Najasyi ini. Dia berhukum dengan selain hukum Allah, perbuatannya kufur tapi dia tidak kafir. Buktinya apa? Disolatkan oleh Rasul. Nah, Indonesia itu sebetulnya jauh lebih baik daripada kondisi di Raja Najasyi dulu. Semua hukum Islam diadopsi semuanya kecuali pidana, dan itu pun bukan berarti menolak tapi hanya menolak. Dan ini kan tidak semua urusan hidup itu tanda petik diatur oleh agama ya. Ada yang sifatnya agama itu diam, tidak berbicara, maka itu diserahkan kepada manusia untuk beristirahat. Ini bahagia aja mungkin beritahu. Dalam pidana pun mungkin tidak seluruhnya diatur oleh Islam. Ada yang agama diam, maka manusia dibebaskan untuk beristirahat. Dan dalam beberapa kasus, misalnya kasus pidana kejahatan, dalam undang-undang diatur hukumnya penjara, dan kejahatan itu tidak diatur oleh agama penjelasannya, maka itu diserahkan kepada manusia untuk membuat aturan. KTP itu kan tidak ada dalam Al-Quran ya. Wahai orang beriman, bikinlah kalian KTP. Nah, itu istihad manusia, silakan bikin. Jadi ada yang sifatnya sudah termaktub, ada yang sifatnya tidak termaktub. Yang tidak termaktub itu dibebaskan kepada manusia untuk membuat aturan. Polisi bikin aturan pakai helm, kan tidak ada aturan di dalam Al-Quran. Artinya Islam diam, tidak membuat aturan. Maka itu diserahkan ke manusia untuk bikin aturan. Silakan manusia beristirahat. Jangan dianggap pakai helm, kemudian dianggap bid'ah dan Rasul itu pakai helm. Saya sempat cerita ya, ada seorang ustadz naik motor, tapi pakai peci, ditilang sama polisi. Pas ditilang sama polisi, diminta surat-surat, mana suratnya? Ini suratnya, lengkap ya. Akhirnya Pak Ustadz ini protes ke Pak polisi, Pak, kenapa saya ditilang surat-surat yang lengkap? Bapak saya tilang karena Bapak tidak pakai helm. Akhirnya saya protes, si polisi mataran ngaji, so mana dalilnya Rasul pakai helm? Nggak ada. Untung Pak polisinya rajin ngaji juga. Ya memang Pak Rasul tidak pakai helm, tapi Rasul juga nggak pakai motor. So mana dalilnya Rasul pakai motor? Kalau Bapak mau pakai peci, pakai onta. Nah itu kan tidak perlu dibahas karena agama diam, maka manusia bebas melakukan istihad demi kemaslahatan manusia. Itu yang disebut sebagai al-masalih al-mursala. Dalam teks kajian usul fikih disebut al-masalih al-mursala. Urusan kebutuhan manusia tidak dibahas dalam agama, maka manusia dibebaskan untuk membuat aturan demi kemaslahatan. Nah itu, kasus ini yang kita bahas ini tentang jinayat ya. Sekali lagi ini kita pelajari tapi belum bisa dipraktekkan karena Islam Indonesia belum mengadopsi. Dan hadis yang pertama, an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuqda bainan nas yaumil qiyamah bid-dima. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
masalah pertama yang akan diputuskan antara manusia pada hari kiamat adalah masalah darah. Ini yang sifatnya horizontal. Kalau yang sifatnya vertikal itu salah. Yang pertama kali dihisab itu adalah salah. Tapi kalau yang sifatnya horizontal itu adalah masalah darah. Ada tidak adalah orang lain tumpah yang bukan haknya lewat tangan kita. Kalau memang harus dieksekusi dan itu memang seharusnya demikian, itu tidak akan ditanya dan memang seharusnya demikian. Dalam Islam itu kan ada hukuman mati. Ya, dalam Islam itu ada hukuman mati. Orang yang membunuh, orang yang murtad. Kalau membunuh di Indonesia ada ya dihukum mati. Kalau murtad aturannya tidak ada. Kemudian orang yang berzina setelah menikah, di Indonesia belum diadopsi juga. Nah, ada mungkin yang tidak dibicarakan oleh agama secara eksplisit, tapi di beberapa negara sepakat hukumannya mati. Di antaranya itu adalah narkoba. Tapi kalau berbicara secara umum sebetulnya dalilnya ada. Jadi Allah katakan dalam Al-Quran tentang orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, maka hukumannya itu adalah ayyaqattalu aw yusallam, dibunuh atau disalib. Jadi hukuman mati bagi narkoba secara umum dalilnya ada dalam, dan itu hampir setiap negara kayaknya, apalagi di beberapa negara yang sangat keras termasuk Indonesia masalah narkoba. Itu hukumannya adalah, nah, hal-hal yang demikian tidak akan diminta pertanggungjawaban ya. Tapi kalau membunuh yang bukan haknya untuk dibunuh, nah ini akan menjadi pertanggungjawaban nanti ya. Dan darah begitu murah untuk ditumpahkan. Nah, sebetulnya kalau di matanya ini diluaskan bukan hanya darah, tapi juga masalah kehormatan, masalah harga diri yang dijatuhkan. Nah, ini dan semua itu biasanya nanti diakhirkan hukumannya di akhirat. Itu yang sempat kita sampaikan kemarin. Quran surat Ibrahim al-Qadr. Wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Ayatnya ayat 42. Quran surat Ibrahim ayat 42. Wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Jangan kau mengira Allah membiarkan orang-orang yang zalim membuat kezaliman, akan tetapi semua itu nanti diakhirkan di akhirat. Ini masalah darah. Masalah demi mencapai kekuasaan darah begitu kurang. Di Saudi juga gitu kan. Ini MBS lagi berkuat lagi. Sama kerabatnya ditangkap yang tidak setuju dengan kebijakannya dituduh berbagai macam tuduh. Di Saudi juga gitu. Ini MBS Muhammad bin Salman. Memang banyak keputusan yang aneh dan banyak penolakan tentang MBS. Nah ini jadi Allah memayang bainan nas yaumil qiyamah dima. Yang pertama kali diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat itu adalah darah. Makanya dulu itu ini kisah sebaik sih. Ada yang mengatakan hadis sebaik. Rasul itu ketika menjelang wafat atau sudah ada firasat menyebabkan wafat sebelum beliau sakit, Rasul kan mengumpulkan para sahabat setelah sholat beliau naik ke mimbar. Jadi ketika naik ke mimbar di tangga beberapa bukan di atas, beliau membuka bajunya. Ketika membuka bajunya, beliau bilang, siapa di antara kalian yang pernah aku zalimi, pernah aku sakiti, pernah aku pukul sengaja atau tidak sengaja, sekarang silakan untuk membalas apa yang sudah aku lakukan. Itu hukumnya yang diperlihatkan. Rasul, para sahabat semuanya diam.
Tiba-tiba ada seorang sahabat namanya Ukasha. Ukasha ini berdiri dan maju, ya Rasulullah, dulu ketika perang Badar, perang apa ya, untuk pedang kamu pernah menyentuh badanku, menyebabkan badanku luka. Mungkin engkau tidak sengaja, tapi itu sangat menyakitkan aku. Ketika sudah mengucapkan itu, Umar mengucapkan itu protes kepada Ukasha, ya Rasulullah, berani kau kepada Rasulullah mengatakan demikian. Tapi kata Rasulullah, wahai Umar, biarkan dia menuntut haknya kepadaku sebelum nanti Allah yang minta pertanggungjawaban kepada aku. Hanya Ukasha maju membawa pecut, tapi pas mau dipecut bukan pecut, akhirnya Ukasha memeluk Rasulullah SAW. Kata Ukasha, ya Rasulullah, aku maju bukan untuk memecutmu, tapi aku hanya ingin kulitku bersentuhan dengan kulitmu, karena tidak mungkin tubuh yang Allah muliakan ini aku sakiti. Ini menunjukkan Rasul itu lebih baik dibalas di dunia daripada di akhirat. Tapi hadis ini hadis sahih. Hadis ini hadis yang wallahu a'lam. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yuqadul walid bil walad. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang ayah tidak dituntut karena membunuh anaknya. Jadi kalau ada orang tua membunuh anaknya tidak dituntut. Nah ini kalau lihat di kitab Sunnah Salam, ini terjadi perdebatan di kalangan para ulama tentang hadis ini. Yang pertama dari segi kesahihannya, ada yang mengatakan hadis ini sahih, ada yang mengatakan hadis ini dhaif. Bagi yang mengatakan hadis ini sahih, kalau dhaif berarti tidak ada perdebatan ya. Nah bagi yang mengatakan hadis ini sahih, maka terjadi perdebatan juga. Ada yang memahami hadis ini secara literal. Berarti kalau seorang ayah membunuh anaknya, maka Islam tidak akan menghukum dia secara membunuh, tidak diterapkan hudud. Alasannya apa? Ada hadis Nabi yang lain, anta wa maluka li rabbika, kamu dan hartamu milik ayahmu. Karena kamu dan ayah dan hartamu milik ayahmu, itu terserah apa yang ayahmu ingin lakukan. Ya, itu kata hadis Nabi SAW dijelaskan oleh sebagian ulama. Jadi harta kita dan diri kita itu milik orang tua kita. Nah, tapi kemudian pendapat ini dibantah. Bantahannya itu adalah definisi kamu dan ayahmu, kamu dan hartamu milik ayahmu itu bukan dimaknai secara eksplisit, tapi dimaknai betapa engkau bisa seperti ini itu adalah karena jasa orang tua. Maka jangan lupakan jasa orang tua. Karena kan masalah ibu saja kan, yang paling berhak atas anak laki-laki itu adalah ibu, bukan istri. Pun kebalikannya, anak laki-laki walaupun sudah menikah tetap masih punya kewajiban menafkahi atau menjamin kehidupan orang tua walaupun sudah menikah. Itu maksud hadis itu menurut pendapat yang kedua. Yang kedua, hadis ini pun bagi yang mengatakan sahih, hadis ini juga dimaknai seperti hadis yang tadi. Artinya ada walaupun hadis ini secara tekstual tidak ada kisah bagi orang ayah yang membunuh anaknya, tapi maknanya bukan demikian, karena ada hadis lain kasus di mana orang tua tetap dihukum kisah karena membunuh anaknya. Hadisnya lebih panjang sebenarnya, hadisnya lebih panjang. Ada seorang Arab Badui yang membunuh anaknya, tapi kemudian dikisah dalam ajaran Islam. Nah, menurut pendapat yang kedua ini, kalaupun hadis ini adalah sahih, hadis ini dinasah dimansukh oleh hadis yang barusan.
artinya hukum itu tetap berlaku kepada siapapun, termasuk orang tua yang membunuh anaknya. Nah, disinilah jelimetnya ilmu hadis. Lebih umum lagi, di sini lagi lah jelimetnya ilmu fikih. Hadis itu kan ini ya, tapi mengambil kesimpulan apakah ini dinasa, apakah tidak, apakah ini harus, apakah ini anjuran, itu jadinya ilmu fikih. Ilmu fikih gitu. Dan ibarat ahli hadis dengan ahli fikih itu ibarat dokter dan apoteker. Jadi ahli hadis itu seperti dokter, dia hanya mendiagnosis. Kata dokter ini sakitnya ini, obatnya ini. Ahli hadis juga sama, masalahnya ini, hadisnya soalnya berbahaya. Tapi kan obat itu ketika sudah dicatat oleh dokter dikasihkan ke apoteker yang meramu. Nah, kalau dalam agama apoteker itu ahli fikihnya, meramu dari sekian hadis yang ada. Karenanya lembaga fatwa itu jelimet, penguasaan ilmunya harus kayak bahasanya kesimpulan bahwasanya hadis ini dinasah pada hadis yang baru dan hadis baru yang berlaku itu kan dalam ilmu fikih gitu. Tapi ilmu hadis itu hanya menjelaskan hadis ini sahih atau tidak. Pendapatannya dari pendapatan yang awal, ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan sahih. Nah, ini mengenai hadis ini. Saya lebih cenderung secara pribadi bahwasanya seorang ayah tetap dihukum kalau sekiranya membunuh anaknya. Wallahu a'lam. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa ada seorang gadis ditemukan kepalanya telah retak di antara dua batu besar. Ada seorang gadis ditemukan kepada lalu mereka bertanya kepadanya, siapakah yang berbuat ini kepadamu, si fulan atau si fulan, hingga mereka menyebut nama seorang Yahudi. Gadis itu menganggukkan kepalanya, lalu ditangkaplah orang Yahudi tersebut dan mengaku. Maka Rasulullah memerintahkan untuk meletakkan kepalanya di antara dua batu besar itu. Nah, jadi kisos itu hukuman setimpal. Al-aina bil-aini wal-anfa bil-anfi wal-udhuna bil-udhuni. Jadi kepala hidung dibalas hidung, mata dibalas mata, telinga dibalas telinga, kepala dibalas sungai kepala. Hukumannya keras. Makanya di negara yang menerapkan pidana seperti ini, biasanya kalau bertengkar sifatnya itu hanya sebatas ngomongan teriak, jarang yang berani sampai hukum. Saya sempat cerita ya, di Mesir itu memang tidak diterapkan pidana Islam di Mesir itu ya. Kecuali hanya beberapa hal, tapi tidak seluruhnya. Tapi di sana itu hukuman bagi yang mengalirkan darah walaupun sedikit, walaupun digigit, ditonjok itu hukumannya keras. Makanya kalau bertengkar itu berkentang kaget gitu, tapi nggak ada yang berani sampai pukul. Dan itu pernah sekali lihat sendiri di bis, di bis pasti ada. Bahkan saya sering menceritakan sampai Sungai Nil 2 hari menjelang saya pulang ke Indonesia, saya buka puasa aja sampai Sungai Nil. Sungai ini itu jernih kan, air itu jernih, bisa mirip sungai belakang ya. Bersih bisa. Pas lagi 15 menit sebelum buka puasa itu ada 2 orang Arab bertengkar hebat, mulutnya bukan pukul, karena mereka takut sekali pukul. Itu masalah HP. Sampai pada akhirnya bertengkar, HP temannya itu dilempar ke sungai, saking bertengkarnya. Tapi kemudian dia berhenti sejenak, ada berkemana. Pas ada berkemana, kita buka puasa sampai piring berdua. Itu saya langsung ngomong, apa tadi pasti tapi langsung makan 1 piring berdua. Itu orang-orang bertengkar tuh beres ketika di situ. Setelah itu selesai. Kalau orang Sunda kan urusan bisa panjang gitu. Tapi kalau orang Arab ya selesai bertengkar ya di situ selesai. Dan tidak ada hukum. Nah, ada pun kasus yang kekerasan di Arab ya terhadap
tenaga kerja TKW. Kalau saya melihat pertama dari keberpihakan aparat, mereka itu kalau yang dan itu terjadi di Mesir juga. Kalau yang melakukan kriminalnya itu orang Mesir dan korbannya non Mesir, pasti membela orang Mesir. Jadi kalau ada non warga sana dicuri HP-nya atau dibegal, lapor ke polisi, pasti aja tidak akan lanjut. Dan mungkin juga di Saudi termasuk di kasus lainnya di Malaysia itu juga. Karena saya kemarin ada teman yang ditabrak pakai mobil sampai kakinya patah, dilaporkan ke polisi, tidak ditindaklanjuti. Itu pertama. Atau yang kedua, paradigma mungkin ya. Paradigma sebagian masyarakat Arab itu menganggap TKW itu sebagai budak. Ketika dia sebagai budak, maka statusnya itu berarti seperti barang dimiliki dan itu bebas diperlakukan. Ada dua kemungkinan ya. Keberpihakan aparat, atau yang kedua adalah paradigma sebagian majikan yang menganggap ART itu sebagai padahal perbudakan sudah tidak ada kecuali budak detik. Nah ini mengenai kisah ya. Jadi hukumannya itu setimpal seperti yang dilakukan oleh Rasulullah kepada orang Yahudi. Dan ini pelakunya orang Yahudi, maka menunjukkan walaupun dia orang Yahudi karena hidup di wilayah kekuasaan Islam, maka dia tunduk kepada aturan pidana Islam. Kemudian hadis selanjutnya dari Anas bin Rabai bin An-Nadhr, saudara perempuan ayahnya meletakkan gigi depan seorang gadis, lalu mereka meminta maaf. Namun keluarga gadis menolak, kemudian mereka menawarkan denda, namun tetap menolak. Menghadaplah keluarga gadis kepada Rasulullah dan mereka menolak kecuali qisas. Anak bin Nadir berkata, wahai Rasulullah, apakah gigi depan bayi juga akan diletakkan atau qisas? Tidak ada mirab yang telah memutusmu dengan kebenaran, gigi depannya tidak akan diletakkan. Rasulullah SAW bersabda, wahai Anas, kita belum memerintahkan qisas. Maka adalah keluarga gadis dan mereka memberikan ampunan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara hamba Allah itu kalau ada yang bersumpah dengan nama Allah, dia akan melaksanakannya. Nah ini jadi sama dengan yang tadi, hukumannya adalah qisas, kecuali kalau ada keridhaan dari korban atau keluarga korban supaya tidak ditegakkan qisas. Maka berarti dalam pidana Islam yang punya hak memberikan ampunan itu adalah keluarga, bukan kepala negara. Kalau di kita kan sampai putusan akhir inkrah mati misalnya, yang memberikan gerasi itu kan kepala negara. Tapi kalau dalam hukum Islam yang bisa memberikan ampunan itu adalah keluarga. Kenapa? Karena yang dirugikan dari hilangnya sosok yang dibunuh ini adalah keluarga, bukan kepala negara. Misalnya fulan atau saya, misalnya ada keluarga dibunuh, kemudian pengadilan memutuskan vonis mati, maka kemudian hakim menanyakan ke saya, ini mau ditegakkan qisas atau mau diampuni? Kalau misalnya diampuni, maka konsekuensinya saya harus membayar dia, dan dianya lumayan mahal. Tapi ada juga yang mengatakan di pengadilan pidana Islam itu hakim itu tidak memutuskan vonis. Hakim itu hanya memutuskan berdasarkan bukti memang dia bersalah. Adapun hukumannya itu diserahkan kepada keluarga. Ya kalau dia mati hukumannya dua, mati, atau kalau dia membunuh hukumannya dua, mati atau diam. Nah itu hakim menyerahkan kepada keluarga. Hakim hanya memutuskan berdasarkan bukti memang dia bersalah membunuh. Akhirnya hakim menyerahkan kepada keluarga. Ini bagaimana kan, mau dibunuh lagi ataukah mau diganti rugi? Nah, jadi keputusannya di keluarga, bukan di hakim. Karena yang paling merasakan rugi atas kehilangan anggota keluarga itu bukan Pak Hakim, bukan negara, bukan presiden, tapi adalah keluarga. Kayak kan dulu kasus ada TKW yang mati ya di Saudi karena membunuh majikannya. Kalau tak salah
Ibu Menteri Retno Menlu melobi kerajaan supaya mengampuni. Kalau sistemnya seperti Indonesia mungkin match ya, kena ya, karena hak gerasi ada di kepala negara. Tapi kalau di Saudi, raja tidak bisa memberikan ampunan. Yang bisa memberikan ampunan itu adalah keluarganya. Makanya kemudian kan Menlu berusaha menyediakan anggaran untuk menembus kepada keluarga. Setelah keluarganya setuju untuk mengganti hukuman mati menjadi denda. Dan dendanya 10 miliar. Mintanya keluarga 10 miliar. Itu Allah. Selanjutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, apabila ada seseorang memegang orang lain, kemudian ada orang lain yang membunuhnya, maka pembunuh itu harus dibunuh dan yang memegang dipenjara. Dalam ilmu pidana terus sekali. Jadi tetap walaupun dia tidak menusuk, tapi karena dia ikut serta maka dia pun dibunuh. Walaupun hukumannya ini berbeda ya, antara yang membunuh dengan yang membantu. Kasus Sambo kan beda hukumannya, ada yang mati, ada yang tidak, sesuai dengan sahamnya masing-masing. Kemudian hadis selanjutnya dari Syuraih radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, maka barang siapa yang terbunuh setelah ucapan ini, maka keluarganya memilih antara dua pilihan, mengambil denda atau dikisos. Nah ini yang tadi hakim itu hanya memutus bahwasanya apa yang dibuktikan oleh jaksa itu betul, buktinya ada, segalanya ada. Hakim kemudian memutuskan ya dia memang membunuh, lalu kemudian diserahkan kepada keluarga hukumannya mau dibunuh lagi. Kalau dibunuh lagi kemudian hakim memutuskan hukumannya besar. Tapi kemudian kalau keluarga bilang nggak usah dibunuh, bayar diat saja, maka kemudian hakim memutuskan membayar diat. Nah, itu mengenai pembunuh. Jadi hak keluarga itu betul-betul di wallahu a'lam. Baik Ibu dan Bapak yang Allah muliakan, ini pembahasan kita mengenai 6.123 45 hadis mengenai pidana Islam. Sekali lagi, karena ini belum diadopsi maka belum bisa dipraktikkan. Wallahu a'lam. Mengenai jenayah